Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Ismail SPD, selaku kepala sekolah di SMP Negeri Martepil. Alhamdulillah, sekolah kita menjadi sekolah siaga kependudukan atau SSK. Terima kasih kepada tim BPKN dari Kabupaten Wonosobo yang sudah mempercayai sekolah SMP Manggul menjadi sekolah siaga kependudukan. Akibat dari SSK itu, anak-anak jadi tambah pengetahuannya bagaimana dia dalam belajar di sekolah tentang kependudukan, bagaimana dia membangun generasi berencana yang bagus, yaitu dengan singkatan genre. Anak-anak jadi tahu, paham tentang kapan dia menikah, yaitu di usia di atas 21 tahun untuk anak putri dan 25 tahun untuk anak putra. Sehingga harapannya anak-anak menghindari adanya pernikahan dini. Akibatnya jadinya jadi keluarga yang sehat bahagia, terhindar dari masalah stunting, anak sudah siap mapan, dan nantinya jadi keluarga yang sukses. Yang berikutnya lagi, anak-anak jadi paham tentang bagaimana itu hidup yang sehat, bagaimana itu menjaga kesehatan wanitanya, dan nantinya menjadi generasi yang tangguh, generasi yang siap, generasi yang mapan dalam menyongsong masa depannya. Demikian perkenalan dari saya tentang SSK. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Yang muda, yang berencana. Salam UKS. Salam. Jiwa prestasi, yes. Genre Sepen Laik. Generasi berencana, SMP Negeri Martepil, keren. Jamnya ditentuin nggak? Ya, berarti semuanya direncanakan, ya kan? Harus kumpul di sekolah jam berapa? Kita ke sana akan naik bis, gitu kan? Jadi semuanya sudah diatur, kemudian semuanya sesuai dengan apa yang direncanakan. Karena kalau yang satu tidak sesuai, maka akan berimbas kepada yang lain. Nah, kalau hari ini judulnya bukan perjalanan tapi petualangan. Yang namanya petualangan berarti nanti yang akan ditemui atau dihadapi oleh adik-adik sekalian barangkali tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Barangkali nanti akan ada kejutan-kejutan, barangkali nanti akan ada hal yang tidak terduga yang harus dihadapi. Nah, syaratnya untuk memulai petualangan bersama saya itu cuma 2. Nah, petualangan kita kali ini itu akan melewati 4 tahap, 4 sesi, 4 musim, atau 4 apalah itu, nanti terserah adik-adik menyebutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Hai, halo. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Hari ini sedikit berbeda. Mungkin kalau hari-hari sebelumnya anak-anakku ini belajar sama Bapak Ibu guru yang sudah sering ditemui setiap hari. Kali ini agak sedikit berbeda nih, karena yang berdiri di depan mungkin banyak yang belum tahu ya. Belum ya. Tapi ada yang tahu nggak di sini kalian itu hari ini mau ngapain? Membahas tentang SSK. Ada lagi? Ya, jadi hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama dengan kami dari Dinas PPKB PPPA berkaitan dengan betul tadi dengan SSK, tetapi nanti kita akan lebih banyak
nanti kita akan bermain-main, kenalan dulu ya, kenalan dulu. Mau dimulai dari aku dulu apa kalian dulu yang kenalan? Kalau saya dulu, oke. Baik, perkenalkan nama saya Rizkika Endah Sitorini. Biasanya dipanggil Bu Endah. Nah, Bu Endah ini sehari-harinya bekerja di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Wonosobo sana, jauh dari sekolah kalian 1 jam kayaknya, jauh sekali ya. Nah, selain di situ, Bu Endah juga sehari-hari itu bekerja sebagai konselor. Ada yang tahu konselor itu apa? Nggak tahu? Oke. Jadi konselor itu bertugas untuk membantu orang-orang ataupun anak-anak yang punya masalah. Kita bertugas untuk mengkonseling orang-orang yang bermasalah ini. Nah, jadi kalau ada orang yang bermasalah, mau itu perempuan, mau itu anak-anak, itu bisa datang ke kantor kami ketemu dengan Bu Endah. Nah, tugasnya konselor seperti itu. Oke, tadi sudah kenalan nih saya ya. Sekarang aku kepingin mengenal kalian terlebih dahulu, karena nanti mungkin selama 2 jam pelajaran kita akan bersama-sama gitu ya. Jadi aku harus kenal dulu. Di sini yang kelas 7, mana yang kelas 7? 1, 2, 3, cuma 3 orang aja. Oke, yang kelas 8? Oke, kebanyakan berarti kelas 8 ya. Kelas 9-nya mana kelas 9? Kelas 9, baik. Kenalan satu-satu ya, nanti mic-nya tak gilir. Disebutkan nama panggilannya saja dan hobinya apa, gitu ya. Oke, dimulai dari sini Mas, kelas 9, monggo. Perkenalkan, nama saya Aksa, hobi saya memancing. Oke. Mancing apa Mas? Ikan. Mancing ikan. Nanti cepetan ya. Perkenalkan, nama saya Roycat, hobi saya boxing. Wih, hobinya boxing. Perkenalkan, nama saya Hana, hobinya badminton. Badminton, ini satu tim Perkenalkan, ya. nama saya Ilham, hobinya bermain bola. Oh iya benar, sakti ya. Perkenalkan, nama saya Fatih, hobinya mancing. Oke. Perkenalkan, nama saya Noval, hobinya mancing. Perkenalkan, nama saya Yoga, hobinya main bola. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Diana, hobi membaca. Membaca, oke. Perkenalkan, nama saya Mika, hobi saya membaca. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ternyata di sini banyak juga ya yang atletis sukanya apa tadi, sepak bola, voli, badminton dan segala macam. Oke, nah nanti selama kita berkegiatan berproses gitu kan, tadi Bu Endah sudah membagikan ya kertas yang besar sama kertas lipat gitu. Nah nanti akan digunakan untuk kalian semua berkegiatan seperti itu. Nah, sebelum kita nanti coret-coret di kertas, tadi Bu Endah kan sudah menyampaikan bahwa hari ini kita itu mau belajar tentang kesehatan mental. Ada yang tahu nggak kesehatan mental itu apa? Di sini ada guru BK? Ada ya. Nah, di pelajaran BK apakah sudah pernah dibahas tentang kesehatan mental? Sudah. Apa yang kalian dapatkan dari Bu Guru BK atau Pak Guru BK? Apa yang kalian ingat? Gangguan jiwa. Ada lagi? Bullying. Ada lagi? Stres. Jangan bisik-bisik Mas. Gak apa-apa. Kalau nanti kalian pengen tanya atau pengen menyampaikan, bicara saja, gitu ya. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang kesehatan mental remaja, tentunya kita harus tahu dulu remaja itu siapa, gitu kan? Kamu? Oh iya, oke. Sudah belum? Dah. Udah ya, tar dulu Mas. Yuk, geser.
Sebentar guys, sabar. Sudah ada yang dapat namanya sendiri? Belum ya? Itu kelebihan. Siapa yang belum dapat? Kamu belum dapat ya, Pak? Di sampingnya aja kalau cukup. Ya, di situ. Sudah? Nah ya, geser. Sudah belum? Di sampingnya aja kalau penuh, biar di satu halaman. Ya? Kenapa? Kamu udah dapat punya kamu sendiri? Ada yang dapat punyanya sendiri lagi? Belum. Gak apa-apa, sini digeser. Geser. Apakah sudah ada yang dapat punya sendiri? Tadi agak kacau waktu penumpukan kertas ya, tapi nggak apa-apa. Sudah? Geser. Kalau bisa di satu muka ya, tapi kalau udah nggak cukup, di sebaliknya nggak apa-apa. Sebelah sini masih kosong nih, sini. Sudah? Oh, masih. Sudah? Geser. Selamat siang Bu Endang. Halo, selamat siang Vanessa. Mohon izin minta waktunya sebentar Bu Endang. Oke, silahkan. Perkenalkan saya Vanessa Putri. Saya di sini akan bertanya kepada Bu Endang apa pesan dan kesan Ibu setelah mengajar materi tentang mental kesehatan remaja di SMP Negeri 5 Kepil ini. Oke, sebelumnya terima kasih SMP 5 Kepil sudah berkenan dengan materi tentang kesehatan mental remaja. Kesan saya terhadap siswa-siswi di sini adalah luar biasa. Ternyata siswa dan siswi SMP 5 Kepil ini sangat sopan sekali, ramah dan juga antusias. Selain itu juga bercita-cita tinggi gitu. Kami doakan, Ibu doakan semoga cita-cita yang sudah kalian tuliskan di buku itu bisa menjadi kenyataan. Amin. Terima kasih Bu Endang. Semoga kami siswa-siswi SMP Negeri 5 Kepil bisa mengaplikasikan mental kesehatan remaja itu. Amin. Semangat Vanessa dan Siap. teman-teman. Selamat siang Ibu Ria. Selamat siang Mas Rafli. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Ibu Ria. Aman, lanjut. Saya ingin menanyakan bagaimana pesan dan kesan Ibu Ria setelah mengajar materi tentang penggalian potensi di SMP Negeri 5 Kepil ini. Oke, terima kasih. Boleh ngomong kesannya dulu baru pesannya ya. Kesannya itu di awal anak-anak itu kayak pada kaget gitu. Mungkin gara-gara ketemu orang baru gitu ya. Tapi ternyata walaupun ada guyonnya, ada celetukan-celetukannya, kesan yang saya tangkap adalah semua anak mengikuti proses dengan semangat, nggak ada satupun yang ketinggalan dan semuanya keren. Itu kesan saya. Kalau pesannya untuk anak-anakku semua yang tadi sudah mengikuti penggalian potensi, jadi tahu dan meyakini bahwa setiap anak itu punya potensi dan kekuatannya masing-masing. Jadi semua anak istimewa, semua anak luar biasa, dan semuanya tidak ada yang tidak punya potensi. Hanya mungkin barangkali belum menemukan saja. Gitu. Terima kasih Ibu Ria, semoga kami bisa belajar lebih lanjut tentang materi penggalian potensi ini. Oke, terima kasih kembali Ya. Rafli. Halo Kak Malika. Halo Rafli.
Saya ingin bertanya, bagaimana pesan dan kesan Kak Malika setelah diberikan materi-materi tentang penggalian potensi ini? Baik, jadi materi tadi disampaikan oleh Bu Ria dan Bu Desi dari tim SSK Mengajar. Materinya tentang kekuatan diri sendiri dan mimpi serta imajinasi untuk membangkitkan. Dan kesan saya adalah senang tentunya, karena itu adalah hari yang baru untuk saya. Dan untuk pesan, semoga lain kali bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Kak Malika.